kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Manitina Hulu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Judul proposal penelitian saya, analisis nilai-nilai karakter dalam puisi Pena Sajak-Sajak Kehidupan karya Pianus Bawameneli. Bab 1 pendahuluan. Bagian A, latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu karya sastra digunakan sebagai refleksi kehidupan manusia, baik yang dialami, dilihat, didengar oleh pengarang. Bagian B, fokus dan subfokus penelitian. Nomor 1, fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada nilai-nilai karakter dalam puisi Pena Sajak-Sajak Kehidupan karya Pianus Bawameneli. 2. Subfokus penelitian. Subfokus dalam penelitian ini adalah nilai-nilai karakter, misalnya nilai kejujuran, nilai rasa ingin tahu, nilai peduli sosial, dan nilai tanggung jawab dalam puisi Pena Sajak-Sajak Kehidupan karya Pianus Bawameneli. Bagian C, rumusan masalah. Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai karakter yang terdapat dalam puisi Pena Sajak-Sajak Kehidupan karya Pianus Bawameneli. Bagian D, tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang terdapat dalam puisi Pena Sajak-Sajak Kehidupan karya Pianus Bawameneli. Bagian E, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Bagian F, definisi istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima dan penyusunan bait dan baris, dan bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Sedangkan karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Bab 2, kajian pustaka. Bagian A, deskripsi konsep. 1. Konsep dasar karya sastra. Bagian A, pengertian karya sastra. Sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas, mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Pada kata sastra tersebut dapat akhiran kra yang biasanya digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana, sehingga sastra berarti alat untuk mengajar, bukan petunjuk atau pengajaran. Bagian B, fungsi karya sastra. Fungsi karya sastra itu terbagi menjadi 4, yaitu 1. Sebagai alat penting bagi pemikir-pemikir untuk menggerakkan pembaca kepada kenyataan dan menolongnya mengambil suatu keputusan. Nomor 2, sebagai pengimbang sains dan teknologi. Nomor 3, sebagai alat meneruskan tradisi suatu bangsa dalam arti positif. Nomor 4, sebagai suatu tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan mendapat yang sewajarnya, dipertahankan dan disebarluaskan. Bagian C, pembagian karya sastra. Pembagian karya sastra itu terbagi menjadi 2, yaitu 1.
sastra modern. Nomor 2, konsep dasar puisi. Bagian A, pengertian puisi. Menurut Ekosasi 2008 halaman 30, puisi adalah bentuk karya sastra yang tersaji secara monolog, menggunakan kata-kata yang indah dan kaya akan makna. Bagian B, unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi itu terbagi menjadi 2, yaitu 1, struktur fisik puisi, dan 2, struktur batin puisi. Bagian C, jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi yaitu terbagi menjadi 2, yaitu 1, puisi ditinjau berdasarkan jenis penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang akan disampaikan. 2, puisi kamar dan puisi auditorium. Nomor 3, konsep dasar nilai karakter. Bagian A, pengertian nilai. Menurut Bertens tahun 1993 halaman 149, nilai adalah sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan. Bagian B, karakter. Pendidikan karakter menurut Albertus 2010 halaman 5 adalah diberikannya tempat bagi keabsahan individu dalam menghayati nilai-nilai yang dianggap sebagai baik. Bagian C, nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter terbagi menjadi 18, yaitu 1, nilai religius, 2, nilai kejujuran, 3, nilai toleransi, 4, nilai disiplin, 5, nilai kerjasama, 4, nilai kreatif, 6, nilai kreatif, 7, mandiri, 8, nilai demokrasi, 9, nilai rasa ingin tahu, 10, nilai semangat kebangsaan, 11, nilai cinta tanah air, 12, nilai menghargai peserta, prestasi, 13, nilai bersahabat, komunikatif, 14, nilai cinta damai, 15, nilai gemar membaca, 16, nilai peduli lingkungan, 17, nilai peduli sosial, dan 18, nilai tanggung jawab. Bagian B, penelitian yang relevan. Adapun penelitian terdahulu tentang analisis nilai-nilai karakter dalam novel Pembalasan Manis Sang Miliuner karya Infoneli Sai yang diteliti oleh Yosama Baene. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, yaitu analisis nilai-nilai karakter dalam puisi Pena Sajak-Sajak Kehidupan karya Pianus Bawang Menemi. Bagian C, kerangka berpikir. Bab 3, metode penelitian. Bagian A, pendekatan dan data jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Nia Selatan. Karena di perpustakaan tersebut terdapat puisi Pena Saja-Saja Kehidupan karya Pianus Bawang Menemi. Bagian C, data dan sumber data. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah puisi Pena Saja-Saja Kehidupan karya Pianus Bawang Menemi.
Bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Peneliti membaca dan memahami puisi Pena Sajak-Sajak Kehidupan karya Pianus Bawang Menewi. Nomor 2. Peneliti membaca berulang-ulang untuk membantu pengumpulan data. Nomor 3. Agar mudah dianalisis, maka dari semua bacaan tersebut dipilah-pilah ke dalam unit kecil, yaitu berupa dialog tokoh di setiap paragraf dalam puisi yang mengandung nilai-nilai karakter. Nomor 4. Peneliti selanjutnya mencatat kembali makna yang tersirat dalam puisi Pena Sajak-Sajak Kehidupan karya Pianus Bawang Menewi. Bagian E, teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi menjadi 3, yaitu 1. Reduksi data atau data reduction. 2. Penyajian data atau display data. 3. Penarikan kesimpulan. Dan bagian F, pengecekan keabsahan data. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Shalom.